Selamat datang di Sport Stories, tempatnya Anda mendapatkan berita terbaru seputar dunia olahraga. Timnas Indonesia bakal menjalani pertandingan pamungkas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Jepang. Tepatnya di Suita Stadium, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025. Laga ini merupakan matchday ke-10 di grup C dan akan menjadi kesempatan terakhir bagi anak asuh Patrick Kluivert untuk menambah perolehan poin di babak ini. Meski hasil pertandingan tidak akan memengaruhi kelolosan timnas Indonesia ke babak keempat, laga melawan Jepang tetap penting sebagai ajang evaluasi dan pemanasan menghadapi fase selanjutnya. Saat ini, Jai Itzes dan rekan-rekan baru saja mengukir kemenangan krusial atas Cina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2025. Gol sematawayang dicetak oleh Oli Romeni melalui eksekusi penalti menjelang akhir babak pertama. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan. Tambahan 3 poin tersebut memastikan posisi Garuda tidak lagi bisa dikejar oleh dua tim terbawah di grup C, yakni Cina dan Bahrain, yang sama-sama hanya mengumpulkan 6 poin hingga matchday 9. Di laga lainnya, Bahrain harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 0-2, yang turut menguntungkan posisi Indonesia. Jadwal pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada Selasa, 10 Juni 2025, dengan waktu kick-off pukul 17.35 WIB dan disiarkan langsung oleh RCTI. Venue pertandingan bertempat di Suita Stadium, markas klub Gamba Osaka. Walaupun secara matematis hasil pertandingan ini tidak lagi memengaruhi kelolosan Indonesia ke ronde selanjutnya, namun laga ini tetap memiliki makna strategis. Ini adalah peluang bagi Garuda untuk membuktikan bahwa mereka dapat bersaing melawan tim papan atas Asia, sekaligus memperbaiki catatan pertemuan yang selama ini didominasi oleh Jepang. Dalam dua pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah. Di laga kandang ronde 3 pada November 2024 lalu, Indonesia takluk 0-4 dari Jepang. Sebelumnya di Piala Asia 2023, Garuda juga dipaksa menyerah dengan skor 1-3. Kondisi terkini kedua tim juga memberikan konteks menarik untuk pertandingan ini. Jepang, yang sudah mengamankan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sejak Maret 2025, saat ini memuncaki klasemen grup C dengan perolehan 20 poin. Namun, pada matchday ke-9, tim Samurai Biru secara mengejutkan kalah 0-1 dari Australia di Optus Stadium, Perth. Dalam laga melawan Australia tersebut, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memutuskan untuk menurunkan sejumlah pemain cadangan dan mengistirahatkan beberapa bintang utama seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan Ritsu Doan. Kabarnya, nama-nama tersebut tidak masuk dalam skuad yang dipanggil untuk menghadapi pertandingan bulan Juni ini. Dengan begitu, ada peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin di kandang Jepang. Namun, Garuda tetap harus waspada. Walau Jepang akan diperkuat mayoritas pemain lapis kedua, tim asuhan Moriyasu tetap memiliki sejumlah nama berpengalaman seperti kiper Zion Suzuki, gelandang Wataru Endo, dan pemain berpengalaman lainnya. Melihat performa timnas Indonesia saat menjamu Cina, skuad Garuda memperlihatkan karakteristik permainan yang solid, disiplin, dan penuh determinasi. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia mendominasi jalannya laga di babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 56% serta mencatatkan 8 percobaan tembakan. 2 di antaranya mengarah ke gawang. Cina sendiri terlihat bermain pasif dan defensif. Mereka kalah dalam segala aspek dari Indonesia di 45 menit pertama. Tidak ada satupun tembakan mereka yang mengarah ke gawang. Sementara nilai expected goals, XG, mereka tercatat hanya 0,43. Angka yang menunjukkan minimnya ancaman ke gawang Emil Audero. Memasuki babak kedua, pelatih Cina,
Branko Ivankovic, mencoba mengubah dinamika permainan dengan memasukkan Thias Browning dan Liu Chengyu. Upaya itu membuat Cina sedikit lebih aktif dalam menyerang, namun tetap tidak mampu menembus lini pertahanan Indonesia yang kokoh. Patrick Kluivert merespons dengan menyegarkan lini tengahnya. Tom Haye dan Yakob Sayuri yang mulai kelelahan digantikan oleh Kevin Dix dan Beckham Putra. Pergantian ini nyaris menghasilkan gol tambahan bagi Garuda, ketika Beckham melakukan tusukan berbahaya yang diakhiri tembakan Kevin Dix. Sayangnya, kiper Cina, Wang Dalei, tampil sigap mengamankan peluang tersebut. Indonesia kemudian mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga akhir laga. Ini menjadi kemenangan ketiga bagi Garuda di babak ketiga kualifikasi dan menegaskan dominasi mereka atas Cina musim ini. Dengan satu pertandingan tersisa melawan Jepang, Indonesia dipastikan akan tampil di babak keempat, ronde 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih sangat panjang dan penuh tantangan. Ronde 4 nanti akan diikuti oleh 6 tim yang terbagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Format pertandingan adalah round robin, setengah kompetisi, di mana masing-masing tim akan bermain 2 kali, 1 kali kandang dan 1 kali tandang. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 2 akan bertanding dalam laga playoff antar zona Asia. Jika timnas Indonesia hanya menjadi runner-up grup di ronde 4, maka mereka masih harus melakoni laga playoff antar runner-up dari 2 grup ronde 4. Pemenangnya akan melaju ke babak playoff antar konfederasi. Babak playoff antar konfederasi sendiri akan diikuti oleh 6 tim yang berasal dari 5 konfederasi. Formatnya adalah 3 tim unggulan akan ditempatkan dalam satu pot dan 3 tim lainnya di pot non-unggulan berdasarkan ranking FIFA. Hanya 2 tim terbaik dari babak ini yang akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Melihat posisi ranking FIFA Indonesia saat ini, anak asuh Patrick Kluivert kemungkinan besar akan berada di pot non-unggulan apabila harus melalui jalur playoff antar konfederasi. Artinya, Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan tim-tim yang secara peringkat dan pengalaman lebih tinggi, seperti wakil dari Afrika, CONMEBOL, Oseania, atau Amerika Tengah dan Karibia. Akankah Indonesia mampu melewati tantangan tersebut? Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk terus mendukung kami.